Halo penyembah Tuhan maupun penyembah tahu bulat digoreng dadakan, atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung sendiri? Di satu sisi, kita sering dengar bahwa firman Tuhan itu satu, absolut, dan sempurna. Tapi di sisi lain, begitu kita lihat sekeliling, yang ada justru pemandangan yang sangat ramai dan berwarna-warni. Dalam satu agama saja, bisa ada puluhan bahkan ribuan aliran, sekte, mazhab, atau denominasi. Di Islam ada Sunni dan Syiah. Di dalam Sunni ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, belum lagi berbagai tarekat dan aliran pemikiran. Di Kristen ada Katolik, Ortodoks, lalu meledak jadi puluhan ribu denominasi Protestan, dari Lutheran, Calvinis, Metodis, Baptis, Pantekosta, sampai yang non-denominasi. Kalau kita mau jujur, data ini cukup membingungkan. Jika memang sumbernya satu dan berasal dari entitas Maha Tahu yang pesannya sempurna, kenapa hasil akhirnya bisa jadi begitu beragam, bahkan tak jarang saling bertentangan? Kita coba obrolkan ini dengan gaya yang ringan dan santai saja ya. Anggap saja kita sedang duduk di kafe, menyeruput kopi dan mengamati sebuah fenomena sosial yang unik. Channel ini, Silent Majority, memang suka mengajak kita semua untuk melihat berbagai isu dari sudut pandang yang mungkin jarang dibahas dengan nyaman di meja makan atau tongkrongan. Sebelum lanjut, sedikit disclaimer dulu. Video ini bukan bermaksud untuk menyerang, merendahkan atau melecehkan keyakinan pribadi siapapun. Kita semua punya hak yang sama untuk memilih dan mempercayai apa yang menurut kita benar. Tujuan obrolan ini murni untuk melihat sebuah fenomena sosiologis dan psikologis dari kacamata netral, berdasarkan data dan logika yang bisa kita amati bersama. Jadi, kalau sudah siap, mari kita mulai. Nah, fenomena banyaknya sekte ini sebenarnya sudah menjadi bahan studi yang sangat serius bagi para antropolog, sosiolog, dan psikolog selama beberapa dekade. Kalau kita memakai lensa sains sosial, agama dipandang sebagai sebuah produk budaya dan sejarah, bukan sebagai sesuatu yang turun dari langit secara harfiah. Ini semacam kerangka pikir yang coba memahami bagaimana manusia sepanjang peradabannya menciptakan sistem kepercayaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa mereka jelaskan saat itu. Kenapa ada petir? Kenapa ada gempa? Apa yang terjadi setelah mati? Pertanyaan-pertanyaan ini universal, tapi jawabannya sangat lokal. Jawaban yang lahir dari gurun pasir di Timur Tengah ribuan tahun lalu akan sangat berbeda dengan jawaban yang lahir dari lembah sungai di India atau stepa di Mongolia. Lingkungan, tantangan alam, struktur sosial, dan makanan bahkan membentuk cara berpikir sebuah masyarakat. Sehingga tidak heran kalau konsep tentang Tuhan atau Yang Maha Kuasa itu sangat bergantung pada di mana dan kapan manusia itu dilahirkan. Dari situlah kita bisa mulai memahami bahwa konsep ketuhanan itu sangat cair dan dibentuk oleh konteks. Jika Tuhan itu memang satu, Maha Kuasa dan firman-Nya kekal, maka logika sederhananya firman itu seharusnya bekerja seperti hukum alam. Misalnya hukum gravitasi. Mau kamu lahir di Indonesia, di Norwegia, atau di pedalaman Amazon, kalau kamu lompat dari tebing, kamu akan jatuh ke bawah. Tidak ada mazhab dalam gravitasi, tidak ada denominasi dalam elektromagnetisme, tidak ada sekte yang menafsirkan bahwa api itu sebenarnya dingin secara literal. Hukum alam bersifat persis sama untuk semua orang, di semua tempat, di semua zaman. Inilah yang disebut konsistensi absolut. Kalau kitab suci adalah manual book dari Sang Pencipta alam semesta, seharusnya tingkat kejelasan dan konsistensinya minimal setara dengan buku manual sebuah blender, di mana semua orang yang membaca akan mengerti cara menyalakan dan mematikannya dengan sama. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataan yang kita lihat justru sebaliknya. Satu ayat bisa melahirkan puluhan tafsir yang berbeda, dan perbedaan tafsir itu kemudian melahirkan kelompok-kelompok yang berbeda pula, lengkap dengan identitas, ritual, dan kadang-kadang permusuhannya sendiri-sendiri. Kita lihat saja contoh yang sangat dekat. Mengapa kitab suci bisa ditafsirkan berbeda? Karena bahasa manusia yang menjadi medium penyampaian firman itu pada dasarnya sangat terbatas, ambigu, dan sangat bergantung pada konteks. Satu kata bisa punya banyak arti, struktur kalimat di bahasa kuno seringkali tidak presisi, belum lagi proses penerjemahannya yang berlapis-lapis. Dari bahasa lisan ke tulisan, dari bahasa asli ke bahasa lain, dari konteks budaya kuno ke konteks modern. Setiap lapisan itu menyisipkan distorsi kecil, dan kalau distorsi itu terkumpul selama ribuan tahun, hasil akhirnya bisa sangat bervariasi.
Di titik inilah, peran manusia sebagai penafsir menjadi sangat sentral. Manusia dengan segala keterbatasan, bias, kepentingan politik, dan latar belakang budayanya berdiri di antara firman dan umat. Mereka mengklaim memahami maksud sebenarnya dari Tuhan, tapi klaim ini klaim yang sangat berani karena tidak ada mekanisme verifikasi yang objektif. Kita tidak bisa memanggil Tuhan ke laboratorium untuk bertanya, "Wahai Tuhan, maksud dari kalimat ini yang benar tafsiran siapa?" Karena tidak ada konfirmasi langsung, yang terjadi adalah kompetisi tafsir. Dan dalam kompetisi, siapa yang paling persuasif, paling berkuasa, atau paling banyak pengikutnya, dialah yang tafsirnya akan berlaku di kelompoknya. Itulah asal mula sekte dan mazhab. Ia bukan cerminan dari satu kebenaran tunggal yang terfragmentasi, ia adalah cerminan dari kompleksitas dan subjektivitas pemikiran manusia. Kalau kita mau jujur melihat sejarah, sebenarnya kelahiran sekte atau aliran baru dalam agama itu hampir tidak pernah terjadi dalam ruang hampa yang murni spiritual. Seringkali, perbedaan tafsir itu lahir dari situasi sosial, politik, dan ekonomi yang sangat membumi. Contoh paling klasik adalah perpecahan besar dalam sejarah Islam antara Sunni dan Syiah. Jika kita cermati akar sejarahnya, perpecahan itu bermula dari pertanyaan yang sejatinya politis. Siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat? Apakah mertua dan sahabat dekatnya Abu Bakar, atau sepupu sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib? Pertanyaan ini bukan pertanyaan teologis murni tentang sifat Tuhan, ini pertanyaan tentang suksesi kekuasaan. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan pandangan politik itu berkembang, dibungkus, dan dibenarkan dengan argumen-argumen teologis. Muncullah konsep imamah di Syiah yang berbeda dengan konsep khilafah di Sunni. Ini contoh nyata bagaimana dinamika politik manusia bisa mengkristal menjadi perbedaan keyakinan yang terasa sangat fundamental. Sampai-sampai berabad-abad kemudian, orang yang lahir di lingkungan Sunni atau Syiah akan merasa bahwa perbedaan itu memang sudah kehendak ilahi. Padahal, cikal bakalnya adalah rebutan kursi kepemimpinan, sesuatu yang sangat manusiawi dan terjadi di semua peradaban, termasuk di kerajaan-kerajaan kuno yang tidak mengaku beragama wahyu. Fenomena yang sama juga sangat kentara di dunia Kristen. Coba kita lihat reformasi Protestan yang dipicu oleh Martin Luther pada abad ke-16. Apa yang sebenarnya terjadi? Luther awalnya bukan ingin mendirikan gereja baru, ia hanya mengkritisi praktek penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi yang dilakukan oleh otoritas gereja Katolik kala itu. Menurutnya ini praktek korupsi. Tapi kritiknya ini yang ditempelkan di pintu gereja, bak percikan api ditumpukan jerami kering. Kenapa? Karena ada faktor-faktor non-teologis yang sudah lama membara. Para bangsawan Eropa Utara sudah sangat kesal dengan dominasi Roma yang menarik pajak dan mengintervensi politik lokal. Para pedagang juga ingin sistem ekonomi yang lebih bebas dari batasan-batasan gereja. Penemuan mesin cetak membuat ide-ide Luther menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi reformasi Protestan ini sebenarnya adalah ledakan dari akumulasi sentimen nasionalisme, ekonomi, dan politik yang kemudian menemukan kendaraan legitimasinya dalam bentuk reinterpretasi teks Alkitab. Hasilnya, sekali satu orang diizinkan menafsirkan sendiri firman Tuhan tanpa perantara otoritas tunggal, maka logikanya setiap orang bisa menafsirkan sendiri. Dan karena setiap orang berbeda, maka tafsirannya pun akan berbeda-beda satu sama lain. Dari situlah belasan ribu denominasi itu bermula, bukan karena tiba-tiba Tuhan memberikan wahyu baru yang berbeda untuk tiap-tiap orang, tapi karena pintu interpretasi personal sudah dibuka lebar dan tidak bisa ditutup lagi. Disinilah menariknya kalau kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan. Dalam sains juga ada perbedaan pendapat. Para ilmuwan sering berdebat sengit, tapi ada mekanisme penyelesaian yang objektif, bukti empiris. Kalau ada dua teori yang bertentangan, kita bisa melakukan eksperimen. Data akan menunjukkan mana yang lebih akurat. Dan ketika data sudah cukup kuat, komunitas ilmiah akan bergerak menuju konsensus. Teori yang salah akan ditinggalkan, tidak peduli betapa hebatnya ilmuwan yang mencetuskannya. Tidak ada mazhab dalam fisika yang bertahan ratusan tahun dengan pengikut fanatiknya masing-masing sambil saling menyalahkan. Anda tidak akan menemukan sekte gravitasi Newtonian yang menolak relativitas Einstein sambil mengutip ayat dari Principia Mathematica.
Ini karena objek yang dipelajari memberikan umpan balik langsung. Alam semesta mengkoreksi kita. Tapi dalam agama, objek yang dibicarakan tidak kasat mata dan tidak memberikan umpan balik langsung. Jika kita salah menafsirkan sebuah ayat, tidak ada konsekuensi fisika yang terjadi. Langit tidak akan runtuh, maka tidak ada mekanisme koreksi alami. Akibatnya, satu interpretasi yang salah sekalipun, jika diyakini oleh cukup banyak orang dan diturunkan dari generasi ke generasi, akan menjadi sebuah kebenaran yang mapan. Ia menjadi sebuah mazhab. Dan karena tidak bisa diuji kebenarannya secara objektif, ia bisa hidup berdampingan dengan mazhab lain yang tafsirannya 180 derajat berbeda, dan keduanya sama-sama mengaku paling benar. Ini seperti dua orang yang melihat awan, yang satu melihat bentuk kelinci, yang satu melihat bentuk naga. Lalu keduanya bertengkar dan membentuk klub penggemar bentuk awan, masing-masing selama ribuan tahun. Lalu ada faktor geografi dan budaya lokal yang juga sangat berpengaruh. Agama, ketika menyebar, tidak pernah datang ke ruang kosong. Ia selalu datang ke masyarakat yang sudah punya tradisi, percayaan, dan adat istiadat sendiri. Proses yang terjadi sebenarnya bukan masyarakat yang 100% berubah mengikuti agama baru itu, melainkan sebuah proses sinkretisme, yakni percampuran dan penyesuaian. Agama baru beradaptasi dengan budaya lokal. Hasilnya, wajah Islam di Indonesia akan terasa berbeda nuansanya dengan Islam di Arab Saudi atau di Afrika Sub-Sahara. Begitu pula Katolik di Roma akan berbeda ekspresinya dengan Katolik di Filipina atau di Meksiko. Perbedaan ini bukan kebetulan, dan bukan semata-mata karena kekayaan tafsir. Ini adalah bukti nyata bahwa agama dalam praktik kesehariannya adalah produk budaya. Ekspresinya dibentuk oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Kalau firman itu benar-benar murni, saklek dan absolut dari satu sumber, pengaruh budaya lokal seharusnya sangat minimal. Seperti air putih, mau diminum di gelas kaca atau di gelas plastik, rasanya tetap air putih. Tapi yang terjadi dalam agama lebih seperti air putih yang entah kenapa bisa berubah rasa menjadi teh tarik ketika diminum di Malaysia, berubah menjadi es jeruk ketika diminum di Brazil. Ini menunjukkan bahwa gelas budayanya, yaitu interpretasi dan tradisi manusianya, sangat mendominasi. Kita juga tidak bisa mengabaikan satu fakta psikologis yang sangat mendasar tentang cara otak manusia bekerja. Manusia adalah makhluk pencari pola. Otak kita secara alami dan instingtif selalu mencoba mencari hubungan sebab akibat, bahkan ketika sebenarnya tidak ada hubungannya. Fenomena ini disebut apofenia, kecenderungan untuk melihat koneksi yang bermakna dalam hal-hal yang sebenarnya acak. Dalam konteks agama, kemampuan otak yang satu ini menjadi sangat sentral. Sebuah peristiwa buruk terjadi, lalu seseorang membuka kitab suci secara acak dan menemukan ayat tentang bencana. Otak langsung membuat koneksi. Tuhan sedang berbicara padaku melalui halaman ini. Padahal bisa jadi itu murni kebetulan yang probabilitasnya bisa dihitung secara matematis. Tapi karena kebutuhan psikologis untuk mendapatkan makna yang begitu kuat, interpretasi ini dianggap sebagai sebuah pesan personal dari Yang Maha Kuasa. Permasalahannya, orang lain yang mengalami peristiwa serupa mungkin membuka kitab suci yang sama dan mendapatkan ayat yang berbeda. Dan ia juga akan mengklaim bahwa itulah suara Tuhan. Disinilah kita lihat lagi bahwa interpretasi personal yang sangat subjektif ini menjadi benih dari lahirnya kelompok-kelompok yang berbeda. Satu orang karismatik yang pandai meyakinkan orang lain bahwa pengalaman apofenianya adalah pesan ilahi sejati, bisa menjadi titik awal lahirnya sebuah aliran baru, sebuah sekte baru. Sejarah gereja-gereja Pentakosta atau gerakan-gerakan kebangunan rohani penuh dengan kisah semacam ini, di mana pengalaman spiritual personal seorang pendiri menjadi doktrin bagi ribuan pengikutnya. Kalau diteruskan lagi ke teori evolusi, beberapa ilmuwan kognitif dan antropolog seperti Pascal Boyer atau Scott Atran mengajukan argumen yang menarik. Mereka mengatakan bahwa kepercayaan pada agen supernatural bukanlah sesuatu yang sengaja ditemukan oleh manusia, melainkan produk sampingan dari evolusi otak kita. Otak kita berevolusi untuk menjadi sangat sensitif terhadap keberadaan agen, yaitu makhluk yang memiliki maksud dan tujuan. Di padang sabana dulu, jika mendengar germisik di semak-semak, nenek moyang kita yang otaknya langsung berprasangka bahwa itu adalah predator, dialah yang selamat. Yang berprasangka bahwa itu cuma angin, mungkin dimakan singa. Jadi, otak manusia mewarisi kecenderungan untuk over-detect agency. Kita terlalu cepat menyimpulkan ada seseorang di balik sebuah fenomena.
Kecenderungan inilah yang kemudian meluas. Bukan cuma germisik semak yang dianggap ada agennya, tapi gemuruh petir dianggap ada agennya, wabah penyakit dianggap ada agennya. Dari situlah lahir konsep roh, dewa, dan akhirnya Tuhan yang satu. Jadi dalam kerangka pikir ini, Tuhan bukanlah realitas yang mewahyukan diri, melainkan konstruksi kognitif yang muncul dari cara otak kita memproses dunia. Jika teori ini benar, maka sangat wajar jika kemudian setiap kelompok sosial yang hidup di lingkungan berbeda akan mendeteksi agen supernatural dengan karakteristik yang berbeda. Perbedaan sekte dan mazhab bukanlah misteri, melainkan konsekuensi logis dari mesin otak manusia yang secara default memang menciptakan dan memodifikasi agen-agen tak kasat mata sesuai kebutuhan psikologis dan tantangan ekologisnya masing-masing. Lalu ada lagi fenomena yang disebut sebagai cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Ini adalah perasaan tidak nyaman yang muncul ketika seseorang memegang dua keyakinan atau ide yang saling bertentangan. Dalam konteks agama, disonansi ini sering terjadi. Misalnya, seseorang meyakini bahwa Tuhan itu maha baik dan kitab sucinya sempurna. Tapi di saat yang sama, ia membaca ayat yang secara literal tampak kejam atau tidak masuk akal. Untuk mengatasi ketidaknyamanan mental ini, otak manusia melakukan yang namanya reinterpretasi. Ia akan membuat lapisan-lapisan tafsir baru untuk menyelamatkan keyakinan awalnya. Ayat yang tadinya tampak problematis akan diberi penjelasan metaforis, kontekstual, atau alegoris. Proses ini sepenuhnya adalah kerja akal manusia untuk melindungi struktur kepercayaan yang sudah terlanjur menjadi identitasnya. Dan karena setiap orang punya ambang batas disonansi yang berbeda, hasil reinterpretasinya pun akan berbeda-beda. Ada yang memilih menafsirkan secara sangat liberal, ada yang memilih menafsirkan secara sangat literal dan konservatif, ada yang memilih jalan tengah. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi dasar dari lahirnya sayap-sayap pemikiran dalam satu agama, dari yang paling fundamentalis sampai yang paling progresif. Ini menunjukkan bahwa teks tidak bisa berdiri sendiri, ia selalu butuh pembaca yang mengisinya dengan makna. Dan karena setiap pembaca berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Sulit membayangkan ini sebagai desain dari sebuah entitas maha sempurna yang ingin pesannya dipahami dengan seragam oleh seluruh umat manusia. Desain seperti ini lebih cocok disebut sebagai desain yang cacat, atau lebih jujurnya, bukan desain ilahi, melainkan konstruksi manusia yang memang terbatas. Satu hal yang paling kelihatan sebagai sidik jari manusia dalam agama adalah bagaimana konsep Tuhan itu sendiri berevolusi sepanjang sejarah. Jika kita lacak sejarah agama-agama Ibrahim, kita akan melihat sebuah transisi yang sangat mulus. Dari politeisme Timur Tengah kuno yang menyembah banyak dewa, termasuk dewa badai, dewa kesuburan, dan dewa perang. Lalu salah satu dewa, Yahweh, yang awalnya adalah dewa perang dalam suatu panteon, perlahan-lahan dipromosikan oleh para pengikutnya menjadi dewa utama, kemudian satu-satunya dewa yang boleh disembah, lalu akhirnya menjadi satu-satunya Tuhan yang eksis. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, tapi berlangsung selama berabad-abad, dan kita bisa melihat jejaknya dengan jelas di teks-teks kuno. Ini adalah evolusi teologis, di mana ide manusia tentang Tuhan berubah dan berkembang seiring perubahan masyarakat. Jika Tuhan yang sejati itu kekal dan tidak berubah, kenapa konsep manusia tentangnya jelas-jelas berubah? Kenapa kita bisa melacak proses upgrade dari dewa lokal gurun menjadi Tuhan semesta alam? Ini lebih masuk akal jika kita lihat sebagai sejarah ide manusia, bukan sejarah wahyu. Dan jika konsep Tuhan saja adalah produk evolusi budaya yang panjang, maka wajar jika pemahaman tentang firman-Nya terus bercabang-cabang. Cabang-cabang itu adalah artefak dari perjalanan intelektual manusia itu sendiri, bukan manifestasi dari satu sumber kebenaran tunggal. Kalau kita melihatnya dari sudut yang lebih dingin lagi, sebenarnya kita bisa bertanya begini. Kalau memang ada satu firman ilahi yang sempurna, kenapa proses penyebaran dan pewahyuannya harus melalui mekanisme yang sangat rawan distorsi? Kenapa harus bergantung pada satu orang nabi atau rasul yang notabene juga manusia biasa, dengan kapasitas otak, bahasa, dan budayanya sendiri? Kenapa tidak sekalian saja firmware ilahi itu ditanamkan langsung ke dalam sanubari setiap manusia yang lahir, dengan bahasa yang universal dan tidak perlu penerjemahan, sehingga tidak akan ada perbedaan tafsir dari Papua sampai Siberia? Ini pertanyaan yang sangat sederhana, tapi jawabannya seringkali berputar-putar pada argumen ujian keimanan atau misteri ilahi.
Padahal, kalau kita lihat dari kacamata teori informasi dan komunikasi, model pewahyuan seperti ini adalah model komunikasi yang sangat tidak efisien. Bayangkan sebuah perusahaan multinasional yang ingin menyampaikan prosedur keselamatan kerja ke seluruh cabangnya di seluruh dunia. Apakah mereka akan mengirim satu memo dalam bahasa kuno, lalu mengandalkan satu orang penerjemah di setiap benua, lalu berharap semua karyawan menafsirkan dengan sama? Tentu tidak. Perusahaan yang waras akan membuat video visual dengan gambar yang jelas, diterjemahkan secara profesional ke semua bahasa, dan diuji pemahamannya. Jika manusia bisa merancang sistem komunikasi yang lebih efektif daripada firman suci yang abadi, maka ada dua kemungkinan. Entah sang perancangnya memang tidak menginginkan pesannya dipahami dengan seragam, atau sistem itu memang bukan dirancang oleh entitas maha cerdas, melainkan muncul dari proses organik dan berantakan khas peradaban manusia. Menariknya lagi, semakin kita gali, semakin banyak kita temukan bukti bahwa kitab-kitab suci itu sendiri memiliki sidik jari zamannya. Ia terikat dengan waktu. Ketika sebuah kitab suci berbicara tentang moralitas, sebagian besar isinya adalah cerminan nilai-nilai yang berlaku di Timur Tengah atau Mediterania ribuan tahun yang lalu. Aturan tentang perbudakan, tentang peran perempuan, tentang hukuman fisik, tentang cara berdagang, semuanya sangat cocok dengan struktur masyarakat agraris dan kesukuan di zaman perunggu dan besi. Kalau firman itu benar-benar berasal dari perspektif maha tahu yang melampaui waktu, kita seharusnya melihat lompatan-lompatan moral dan ilmiah yang revolusioner, yang tidak mungkin terpikirkan oleh manusia di zaman itu. Kita seharusnya mendapati perintah tentang mencuci tangan sebelum operasi, larangan memperbudak sesama manusia dengan penegasan kesetaraan penuh, atau penjelasan tentang mikroba dan virus sebagai penyebab wabah. Tapi yang kita temukan justru aturan tentang bagaimana memperlakukan budak dengan baik, bukan larangan total atasnya. Ini bukan karena standar moral Tuhan yang berubah, tapi karena kitab suci itu ditulis oleh manusia, yang standar moralnya adalah standar moral zaman itu. Jadi wajar jika di kemudian hari muncul sekte-sekte baru. Kenapa? Karena peradaban manusia berkembang, standar moral kita berubah. Tapi karena teksnya tidak bisa diubah karena dianggap suci dan final, maka satu-satunya cara untuk beradaptasi adalah dengan menciptakan interpretasi baru. Sekte-sekte yang lebih liberal dan progresif itu adalah respons adaptif manusia terhadap teks kuno yang sudah tidak relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan modern. Ia adalah bukti bahwa manusialah yang terus-menerus memperbaharui agamanya agar bisa tetap hidup dan diterima, bukan Tuhan yang memperbaharui wahyunya. Lalu kita juga melihat pola yang sangat manusiawi lainnya, bias konfirmasi. Begitu seseorang lahir, dibesarkan, dan didoktrin dalam satu mazhab atau denominasi tertentu, semua input informasi selanjutnya akan disaring oleh filter itu. Ketika ia membaca kitab suci, ia tidak membacanya dengan mata polos. Ia sudah punya kacamata doktrin yang diberikan oleh pendeta, ustadz, atau orang tuanya. Lalu, ia akan mencari ayat-ayat yang mengkonfirmasi apa yang sudah ia yakini, dan secara tidak sadar mengabaikan atau menafsirkan ulang secara paksa ayat-ayat yang tampak bertentangan. Inilah lingkaran setan yang membuat sekte terus lestari. Seorang anak yang lahir di keluarga Protestan Calvinis akan membaca Alkitab dan menemukan doktrin predestinasi di sana. Seorang anak yang lahir di keluarga Protestan Arminian akan membaca Alkitab yang sama dan menemukan doktrin kehendak bebas di sana. Seorang anak Katolik akan menemukan purgatorium. Seorang anak Baptis akan menemukan bahwa baptisan harus selam. Mereka semua tulus, mereka semua merasa dibimbing oleh Roh, tapi hasilnya berbeda semua. Apa variabel yang berubah? Bukan bukunya sama, tapi doktrin awal yang ditanamkan ke otak mereka. Ini sangat konsisten dengan cara kerja propaganda dan ideologi politik, bukan dengan cara kerja kebenaran transendental. Dalam kebenaran transendental, jika objeknya jelas, siapapun yang mencarinya dengan jujur akan sampai pada kesimpulan yang sama. Seperti 2 ditambah 2, mau dihitung oleh orang Indonesia, orang Jerman, atau orang Inuit, hasilnya tetap 4. Kalau ada yang bilang hasilnya 5, kita bisa koreksi dia dengan metode yang objektif. Tapi dalam agama, jika ada yang bilang tafsirannya adalah X dan yang lain bilang Y, tidak ada papan tulis kosmik untuk membuktikan siapa yang salah. Disinilah lingkungan sosial memainkan peran yang paling menentukan. Kita suka lupa bahwa mayoritas orang tidak memilih agamanya, apalagi mazhab internalnya, melalui studi perbandingan yang mendalam. Mereka mewarisinya.
Jika Anda lahir di Pakistan, kemungkinan besar Anda seorang Muslim Sunni. Jika lahir di Italia, kemungkinan besar Anda seorang Katolik. Jika lahir di Tibet, kemungkinan besar Anda seorang Buddhis. Jika lahir di kalangan keluarga Protestan Pentakosta di Brazil, itulah identitas spiritual Anda. Ini adalah fakta geografis dan demografis. Artinya, keyakinan paling fundamental seseorang tentang hakikat alam semesta, tujuan hidup dan keselamatan abadi sebagian besar ditentukan oleh sebuah lotre kelahiran. Jika benar ada satu firman yang menentukan nasib kekal manusia, lotre kelahiran ini adalah desain yang sangat tidak adil dan sekali lagi tidak efisien. Kenapa kebenaran abadi harus bergantung pada faktor acak seperti di benua apa tali pusarmu dipotong? Jawaban yang lebih sederhana adalah karena tidak ada firman universal yang satu itu, yang ada adalah ribuan tradisi budaya yang berbeda yang masing-masing mengklaim sebagai pemegang otoritas tertinggi. Tradisi-tradisi ini bersaing, beradaptasi, dan saling memengaruhi, persis seperti bahasa, kuliner, atau mode pakaian. Agama, dalam pengertian ini, adalah warisan budaya yang diberi label suci. Jadi, kalau kita coba ikat semua benang merahnya, fenomena banyaknya sekte, mazhab, dan denominasi ini sebenarnya memberitahu kita sesuatu yang sangat jujur tentang asal-usul agama itu sendiri. Keberagaman tafsir yang sangat luas, yang seringkali dirayakan atau disesalkan, bukanlah anomali dalam skenario wahyu ilahi yang sempurna, melainkan justru adalah kondisi alamiah dari sebuah sistem yang sepenuhnya dibangun dan dikelola oleh manusia. Ia adalah expected outcome, hasil yang memang sangat diprediksi kalau kita menerima premis bahwa agama adalah produk peradaban. Seperti bahasa, seperti musik, seperti sistem hukum, ia diciptakan oleh komunitas-komunitas yang terisolasi, berkembang, beradaptasi, bercabang, dan berevolusi seiring migrasi, perang, perdagangan, dan perubahan sosial. Sebuah suku yang tinggal di pegunungan akan memiliki narasi penciptaan yang berbeda dengan suku yang tinggal di pesisir pantai, dan itu dianggap wajar. Tapi anehnya, ketika narasi itu diklaim sebagai wahyu dari satu sumber yang sama, perbedaan itu menjadi problem teologis yang rumit. Seharusnya problem itu tidak pernah ada jika dari awalnya kita mengakuinya sebagai keragaman kreasi manusia biasa. Kita bisa merenungkan satu eksperimen pikiran yang cukup kuat. Jika seandainya seluruh peradaban manusia dihapus oleh sebuah bencana global, lalu tersisa satu generasi bayi yang tumbuh tanpa diajari agama apapun oleh siapapun, lalu mereka menemukan kitab-kitab suci yang selamat dari bencana, apakah mereka setelah membaca dengan teliti, pada akhirnya akan membentuk agama dengan doktrin, ritual, dan mazhab yang persis sama dengan yang kita kenal sekarang? Sangat kecil kemungkinannya, bahkan mungkin mustahil. Mereka mungkin akan menafsirkan teks-teks itu dengan sangat berbeda, atau bahkan mungkin menganggapnya sebagai literatur kuno biasa, bukan firman suci. Ini menunjukkan bahwa agama bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah organisme yang hanya bisa hidup di dalam inangnya, yaitu tradisi dan otoritas manusia yang terus-menerus mengajarkan dan menginterpretasikannya dari generasi ke generasi. Begitu rantai pengajaran itu putus, begitulah bentuk asli agama itu akan kehilangan bentuknya dan berubah atau lenyap. Ini berbeda sekali dengan hukum fisika. Hancurkan semua buku teks sains, lupakan semua ilmuwan. Satu generasi berikutnya yang cerdas dan melakukan eksperimen, pada akhirnya akan menemukan kembali gravitasi, elektromagnetisme, dan relativitas dengan rumus dan pemahaman yang persis sama. Karena hukum alam ada di sana, independen dari pikiran manusia. Firman Tuhan yang konon katanya maha kekal, kenapa tidak seperti itu? Kenapa kelestariannya begitu rapuh dan sangat bergantung pada institusi, politik, dan hafalan manusia? Mungkin di titik ini kita bisa lebih mengapresiasi manusia dengan segala kehebatannya. Di balik segala perbedaan tafsir yang kadang memusingkan dan memecah belah itu, ada sebuah narasi besar tentang perjalanan intelektual spesies kita. Manusia yang hidup di zaman yang berbeda, dengan sumber daya pengetahuan yang terbatas, mencoba sekuat tenaga untuk menjawab misteri eksistensi. Mereka melahirkan konsep-konsep ketuhanan, menyusun ritual, menulis kitab, membangun peradaban di atasnya. Tapi karena alat ukurnya bukanlah teleskop atau mikroskop, melainkan intuisi, mimpi, dan pengalaman psikologis, maka hasilnya pun subjektif dan beragam.
Keberagaman itu bukanlah bukti kekayaan wahyu, melainkan bukti kekayaan imajinasi dan daya interpretasi manusia. Ia adalah cap jari spesies kita, bukan cap jari Sang Pencipta. Dan ketika kita melihat ke langit dan bertanya mana yang benar, mungkin jawaban yang paling jujur dan rendah hati adalah kita tidak tahu, dan mungkin kita memang belum bisa tahu. Tapi dari data yang ada, dari sejarah yang bisa kita lacak, dari cara kerja otak yang kita pelajari, penjelasan bahwa agama adalah buatan manusia adalah penjelasan yang jauh lebih sederhana, lebih koheren, dan lebih selaras dengan realitas yang kita amati. Jadi, itu dia sedikit obrolan panjang soal kenapa firman yang katanya satu bisa menghasilkan begitu banyak warna. Sekali lagi, dari kacamata sains sosial dan logika, ini adalah sebuah fenomena yang sangat manusiawi. Channel Silent Majority memang selalu ingin menjadi ruang untuk kita berpikir bersama, tanpa perlu merasa terpojok atau menyerang. Kalau kamu merasa obrolan semacam ini membuka perspektif baru yang jarang dibahas, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena disitulah letak serunya obrolan ini. Kita bisa saling mendengar dan bertukar data. Silent Majority bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang paling mau berpikir jernih. Sampai jumpa di video selanjutnya.